Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa memulai pembelajaran daring kita. Perjumpaan kita. Semoga selanjutnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bu Umi ingin mengajak kalian belajar tentang materi PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi yang akan kita bahas hari ini tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kompetensi dasar apa saja yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama, memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kedua, membaca surat Az-Zumar dan An-Najm tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal sesuai dengan tajwid dan khorijul huruf. Tujuan pembelajaran kita, setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami dan menjelaskan Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan An-Najm ayat 39 sampai 42 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan. Coba diperhatikan bagan yang Bu Umi share. Nih, gambarnya dulu diperhatikan. Ini gambar apa, anak-anak? Gambar apa ini? Peta konsep. Ya, ini yang peta konsep. Yang Bu Umi tunjuk ini. Yang Bu Umi tunjuk ini. Ini apa? Ini gambar apa? Orang pesimis. Orang pesimis, orang yang duduk terpekur, ya kan? Kelihatan sekali kalau dia ini putus asa, ya kan? Nah, ini adalah gambaran orang yang putus asa. Kenapa Bu Umi tayangkan ini? Karena hari ini kita akan mempelajari materi optimis, ikhtiar, dan tawakal. Antara optimis, ikhtiar, dan tawakal ini saling berkaitan. Yang pertama, sifat optimis. Optimis ini sifat yang harus dimiliki semua umat Islam. Sifat yang selalu berpikiran positif. Lawan dari optimis ini nanti pesimis, gampang putus asa. Oke, seperti gambar di layar ini, orang yang gampang putus asa. Kemudian ada ikhtiar. Ikhtiar ini seperti kita ketahui bahwa kita diharuskan untuk senantiasa berusaha. Berusaha semaksimal mungkin dengan disertai dengan doa. Ya kan? Setelah kita berusaha semaksimal mungkin disertai dengan doa, kemudian kita optimis bahwa hasil yang kita peroleh ini akan baik, akan memuaskan. Nah, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Caranya bagaimana? Caranya kita memasrahkan apa yang sudah kita lakukan sepenuhnya kepada Allah dengan berdoa bahwa apa yang sudah kita usahakan ini nanti menuai hasil yang sangat baik. Sangat baik. Kemudian diperhatikan juga ini, nampak tidak ini? Ikhtiar, surat, ya kan? Surat. Kemudian dalam surat ini nanti akan kita baca bersama-sama bunyi bacaannya. Selanjutnya kita akan mencari apa itu bacaan qol. Kita baca bersama-sama ayat Al-Qur'annya, nggih.
Nah, ini adalah surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 39 sampai ayat 42. Sudah nampak? Sampun. Oke. Kita baca bersama-sama surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Ini adalah dalil nakli dari sifat ikhtiar. Kita mulai dari bacaan ta'awudz. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. laisa lil insani illa Wa anna Shadaqallahul azim. Jadi adalah ayat tentang ikhtiar. Jadi ikhtiar itu mengajarkan kita untuk senantiasa berusaha. Nah, di dalam ayat tadi ada bacaan qalqalah. Bacaan qalqalah itu apa? Bacaan qalqalah itu adalah ketika kita membaca huruf qalqalah dalam Al-Qur'an, maka harus dibaca qalqalah. Bahwa ada qalqalah kubro dan qalqalah sugro, ya kan? Qalqalah kubro itu qalqalah yang bagaimana? Qalqalah yang bacaannya sangat kuat. Sementara qalqalah sugro ini adalah qalqalah yang pembacanya ringan, pantulannya tidak begitu kuat. Contoh dari qalqalah kubro di situ apa? Qalqalah kubro itu contohnya ada lam yalid wa lam yulad. Jadi yulad yang terakhirnya itu dibaca kuat. Qalqalah sugro itu ada contoh yaghfiru. Nah, yaghfiru ini adalah qalqalah sugro. Pantulannya kecil, tidak sebegitu kuat. Nah, itu tadi anak-anak gambaran dari Bu Umi tentang materi hari ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan sama Dewi. Dewi akan mempresentasikan peta konsepnya. Silakan yang lainnya menyimak. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis yaitu sifat orang yang memiliki harapan hidup yang positif. Lawan dari sifat optimis adalah pesimis. Orang yang pesimis selalu berpandangan negatif terhadap berbagai persoalan. Perhatikan contoh di bawah ini. Ciri-ciri orang yang optimis. Salah satu ciri orang yang optimis adalah ia memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Melakukannya dengan sepenuh hati dan perasaan senang. Serta pada saat melaksanakan suatu pekerjaan, orang yang optimis mensyukuri keberhasilan dan mengevaluasi kekurangannya. Setelah selesai melakukan suatu pekerjaan, dan yang disebut ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita, harapan, dan keinginan. Ketika seseorang memiliki keinginan, dia akan berusaha maksimal mungkin. Ikhtiar dalam kehidupan sehari. Orang yang ingin pandai harus belajar. Orang yang ingin kaya harus giat bekerja. Artinya, berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Misalnya, saat menghadapi ulangan, kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan soal-soal dengan cermat dan teliti. Setelah itu, kamu pasrah dan menyerahkan keputusan atas hasil usaha kamu ke Allah. Cukup sekian yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana anak-anak untuk presentasinya dari Mbak Dewi? Sudah jelas?
Apa ada yang mau tanya? Belum? Kira-kira yang mau tanya siapa ini? Boleh angkat tangan. Tanyanya yang keras, nggih, biar kedengar. Optimis. Oh iya, Mbak Gita. Pintar, Mbak Gita, silahkan. Kita Kalau kita sudah ikhtiar tapi tidak bertawakal, apakah kita berhasil, Bu? Kalau kita sudah berikhtiar tapi kita tidak bertawakal, apa sudah berhasil? Kayak kita Berhasil usahanya gitu ya. itu bisa berhasil, loh. Ya, kalau kita sudah berikhtiar tapi kita tidak disertai dengan tawakal, apakah usaha kita dikatakan berhasil? Bagaimana Mbak Dewi jawabannya? Insya Allah. Soalnya kita ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita, harapan, dan keinginan. Dan kita selesai ikhtiar, kita bertawakal berserah diri kepada Allah atas kehendak dan ridha Allah. Oke, jadi setelah kita ikhtiar dengan sekuat tenaga, ya kan kita sudah berusaha. Akhirnya ya sudah, kita bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah hasilnya, apapun hasilnya, ya. Karena usaha kita ini tidak selalu menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Kadang usaha kita belum mencapai tingkat yang memuaskan, belum sesuai yang kita harapkan. Nah, ketika hasil kita belum sampai ke tingkat yang kita harapkan, kita harus ikhlas. Jadi kalau kita refleksikan hari ini, pembelajaran kita hari ini, bagaimana anak-anak kira-kira kita bertemu lewat layar. Kita dibatasi oleh ruang, ya kan? Kita dibatasi oleh ruang sehingga tidak bisa langsung bertatap muka. Kira-kira kesan kalian ketika kita belajar lewat Gimit ini apa? Kesimpulannya apa? Hari ini kita belajar tentang apa? Optimis, tawakal. Kesimpulannya apa? Tanya, optimis itu apa? Berarti optimis tadi dapat yakin, ya kan, selalu berpikiran positif. Kalau ikhtiar apa ikhtiar? Ikhtiar adalah Ikhtiar berusaha dengan sungguh-sungguh. Sedangkan tawakal apa tawakal? tawakal berserah Tawakal apa? Berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Jadi tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha, disertai dengan doa. Itu tadi kesimpulan kita hari sebelum mengakhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi lebih mendalami bacaan qalqalah antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra di kesempatan yang akan datang. Kemudian kalian buka kolom chat yang di HP kalian, itu ada link LKPD, sudah Bu Umi share. Nah, setelah ini kegiatan pembelajaran hari ini, itu dibuka dulu linknya biar keluar. Kolom link ini nanti kalau susah dibuka, bisa juga nanti Bu Umi share di grup WA-nya, grup WA 8A, grup daring kelas 8A, bisa nanti kalian isi link apa itu LKPD-nya. Paham semuanya? Semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat, membawa barokah, dan tetap jaga kesehatan. Walaupun di pondok tetap jaga protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.